Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di perayaan Hari Perumahan Nasional tahun 2025 dengan tema mewujudkan hunian layak melalui program Bedah Rumah untuk Pro Jambi Tangguh Hunian Sehat, Masa Depan Cerah. Tema yang sangat menarik pada kesempatan hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Namun sebelumnya perkenalkan dan izinkan saya Agus Solihin Akbar untuk membantu acara hari ini dalam program spesial talk show dalam rangka Hari Perumahan Nasional tahun 2025. Dan tentu saja acara pada hari ini juga nanti akan ditayangkan melalui media channel Jambi 28 TV. Bapak Ibu hari ini yang berbahagia dan tentunya pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tentu dalam Hari Perumahan Nasional tahun 2025, tentu ini adalah momen bagi kita bersama untuk berkomitmen dan juga merenung. Pertanyaannya, apakah masyarakat Provinsi Jambi ini sudah benar-benar mendapatkan, merasakan hunian rumah yang layak huni? Itu pertanyaan pertama dari saya. Dan untuk membahas hal ini, saya tidak sendiri. Di depan Anda sudah hadir bersama kita sejumlah pembicara yang luar biasa, gagah-gagah dan cantik sekali pada hari ini. Dan saya mau memperkenalkan terlebih dahulu di pembicara pertama dari Dinas PUPR Provinsi Jambi bidang perumahan rakyat. Selamat sore Bapak Aristo Harun Wijaya, STMSI. Selanjutnya saya juga ingin menyapa yaitu dari Balai Pelaksana Penyediaan Perubahan Kementerian PUPR, Insinyur Muhammad Arifman, STMT dari Kepala Balai. Selamat sore Bapak. Selanjutnya saya ingin menyapa dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi BPS, Ibu Ani Dwi Nugraini. Sore hari ini cantik sendiri Bu ya, gimana? Di tengah-tengah pria-pria gagah hari ini ya. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa Ketua Forum Perubahan dari Kawasan Permukiman atau PKP Provinsi Jambi, yaitu Insinyur Martayadi Tajudin MM selaku Sekretaris Forum PKP. Wah, keren hari ini berbatik kuning. Selanjutnya saya juga ingin menyapa dari Bank BTN, yaitu ada Bapak Agus Leksono, Consumer Lending Unit. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah hadir. Kemudian selanjutnya ada pembicara berikutnya dari DPD Apersi, yaitu Parliban. Selamat sore Bapak, luar biasa, terima kasih hari ini sudah hadir bersama kita dalam perayaan Hari Perumahan Nasional Provinsi Jambi tahun 2025. Tema yang sangat menarik tentunya bagaimana mewujudkan hunian yang layak melalui program Bedah Rumah untuk Pro Jambi Tangguh Hunian Sehat, Masa Depan Cerah. Seperti yang tadi pertanyaan saya, kira-kira masyarakat Provinsi Jambi apakah sudah merasakan hunian yang layak tersebut, hunian yang sehat untuk masa depan masyarakat Provinsi Jambi? Mungkin langsung saja saya ingin terlebih dahulu ini kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi yang langsung berhadapan bagaimana dengan perumahan, bagaimana dengan masyarakat. Sebenarnya saat ini gambaran kondisi perumahan di Provinsi Jambi ini seperti apa? Nih Pak Harun, boleh untuk mikrofonnya? Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Agus. Baik. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih kondisi perumahan untuk masyarakat Provinsi Jambi? Itu program kita tentu tidak lepas dari konektivitas dengan program nasional. Tentu ada program nasional 3 juta rumah. Oke. Dalam hal ini pemerintah provinsi mendukung kegiatan dan kebijakan tersebut dengan selaras membuat program, yaitu program Bedah Rumah Pro Jambi Tangguh. Baik. Jadi dari tahun 2022 kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, dengan
simulasi pemerintahan terbaru di tahun 2024 ini di era zamannya Pak Prabowo. Kita juga sudah melakukan kegiatan yang sama. Jadi dari tahun 2022 sampai tahun 2025 saat ini, data rumah yang sudah kita layani dengan kegiatan bedah rumah itu sebanyak 2.256 unit rumah yang kita bangun. Nah, itu rumah yang tidak layak huni, Pak. Nah, tentu ada juga rumah dalam hal ini rumah yang untuk pembangunan rumah swadaya, pengembang, oleh perumahan kolektif, oleh basnas, itu tentu ada bidang-bidang tersendiri dan tidak bisa Bapak tanyakan. Nah, terkait dengan kondisi rumah layak huni di Provinsi Jambi. Kami kemarin baru ini melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda. Itu melakukan koordinasi bersama-sama terkait dengan jumlah data rumah yang tidak layak huni di Provinsi Jambi. Nah, kebetulan kami mendapatkan data dari BPS itu untuk Provinsi Jambi jumlah rumah yang belum tertangani itu sebanyak 133.000 lebih. Sementara data yang kita dapatkan dari ERTLH itu sebanyak sekitar sudah kita verifikasi sekitar 11.000. Jadi jauh timpangan 11.000 dengan 133.000. Dan 11.000 itu pun sudah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Tentu penyediaan rumah punya layak huni ini merupakan PR kita bersama, Pak. Bisa kita lakukan, dan paling utama adalah yang kami tangani saat ini dan perlu secepatnya untuk kami lakukan itu masalah pendataan. Nah, pendataan itu tentu kami memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa masyarakat mendapatkan informasi terkait misalkan ada tetangga atau keluarga, mungkin dalam hal ini ada perangkat daerah dalam RT, kepala desa tidak dapat menyampaikan data tersebut. Nah, perseorangan bila rumahnya tidak layak huni bisa melaporkan ke kami. Nah, ini akan meminimalisir apabila ada terjadi nanti ketimpangan sosial atau ketimpangan dari kepentingan lainnya, sehingga hak dasar itu merupakan hak yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi kami tetap berkomitmen, apalagi tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan kepada kami untuk pemerintah provinsi berkomitmen membantu menyelenggarakan penyediaan rumah bagi rakyat yang miskin ekstrim itu dengan program bedah rumah program Tanjung. Mungkin itu. Baik, kalau untuk di setiap daerah menurut Bapak mana nih yang paling memprihatinkan? Daerah mana yang paling memprihatinkan dan benar-benar harus segera cepat mendapatkan bantuan untuk RTLH ini, Pak? Untuk berdasarkan data BPS juga ya, mungkin ada data kita bisa mendengarkan data dari BPS terkait indeks IPM untuk pembangunan Malaysia-nya, itu mendasar penentuan bahwa terjadi permasalahan sosial ekonomi di daerah tersebut. Mungkin itu yang menjadi prioritas kita. Nah, untuk berdasarkan jumlah kuota, kita untuk Provinsi Jambi sendiri mengikuti dengan tren berapa data yang masuk melalui dinas PU parkirnya di Kabupaten Kota, melalui kepala desa yang masuk proposal data Pak Gubernur, lalu sampaikan data tentu Dinas PUPR melakukan koordinasi strategi apa yang dilakukan Dinas PUPR terhadap kepada seluruh kabupaten kota. Sudah kompakkah? Sudah kompakkah setiap kabupaten kota bersama dengan Dinas PU? Tentu kami melakukan rapat rakor dengan dinas tertim kabupaten kota untuk menyelaraskan data-data yang ada di kabupaten, terus kita rangkum untuk menjadi data seprovinsi Jambi. Namun pendataan ini bukanlah tugas yang gampang, tugas perlu kerja ekstra agar data itu betul-betul valid, terupdate dan bisa dipercaya. Dan ini data yang bisa digunakan oleh baik itu pemerintah maupun kalangan swasta yang membantu nanti dalam hal menyalurkan dana CSR-nya atau melalui Basnas
atau dari kepentingan pihak-pihak swasta yang ingin membantu Oke. yang berada di kawasan lingkungan kerja mereka. Itu. Baik, untuk tahun 2025-2026 ini apa nih program inovasi dari Dinas PUPR? Program inovasi yang pertama kali kami canangkan itu pendataan kami itu sebenarnya sudah kami lakukan melalui digital. Oke. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin tahu berapa jumlah rumah yang telah dibedah oleh pemerintah provinsi, bisa akses di website MyPerkim. MyPerkim Pemprov.go.id. Nah itu begitu dibuka kelihatan di mana titik-titik rumah yang akan dibedah mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2025 by name, by address. Ada namanya, ada koordinatnya. Silakan cek. Kita berikan kepada masyarakat luas untuk sama-sama mengawasi kegiatan ini, bahwa ini benar-benar kita berikan untuk masyarakat tepat sasaran. Baik. Dan dananya pun harus digunakan seefektif mungkin dan seakutabel mungkin agar rumah ini yang tadinya tidak layak menjadi layak. Baik. Jadi melalui MyPerkim juga lebih transparan. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui yang mendapatkan bantuan bedah rumah juga mereka yang benar-benar layak mendapatkannya, Pak ya. Betul, Pak. Baik, terima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi. Boleh kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, selanjutnya yang tidak kalah menarik dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Boleh nih diambil mikrofonnya, Pak. Baik. Mungkin dari Balai Pelaksana Penyediaan Perubahan Kementerian PUPR sendiri seperti apa nih dukungan terhadap pengentasan rumah tidak layak huni dan secara umum kondisi perumahan di Provinsi Jambi, Pak? Oke, baiklah, makasih. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Harun bahwa Provinsi Jambi ini data RT-nya itu 123.000 banyak. Nah itu data itu mungkin dari data Susenas 2023 ya, oke. Data 2020. Saya tadi mengecek data kita, sumber data sekarang yang kita pakai DTSN, Pak. Oke. DTSN itu kita cek itu baru 217.000, Pak. Oke. Rumah tidak layak huni dari 1.200.000 kepala keluarga. Oke. Nah, jadi dari jumlah ini memang kami dari Kementerian PKP tahun ini sudah mengalokasikan kegiatan bedah rumah. Oke. Berkegiatan bedah rumah ini yang sampai sama dilakukan oleh provinsi juga, itu sebanyak khusus Jambi 1.527. Oke. Yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, jadi dari nilai 1.527 itu alokasi anggaran yang sudah kita keluarkan, yang bukan sudah akan kita keluarkan itu hampir 30 miliar 500. Jadi memang APBN kita sangat mendukung terhadap fiskal pemerintah daerah, Pak. Oke. Itu dari sisi bantuan kita yang program BSPS-nya, Pak. Ada lagi program yang lainnya itu, Pak? Masih banyak ya? Masih banyak. Adakah tantangan yang dihadapi di lapangan itu seperti apa sih, Pak? Data di lapangan, Pak. Oke. Data di lapangan itu tuh memang sekarang ini, Pak, sebenarnya data itulah yang menjadi basis utama untuk bisa kita memberikan bantuan, Pak. Oke. Karena jangan sampai data itu tidak masuk orang yang kita bantu, yang harus kita bantu ternyata dia masuk data. Oke. Nah inilah makanya kita koordinasi, kita setiap tahun itu pasti melakukan sinkronisasi dan koordinasi data RTLH dengan baik dengan provinsi, kabupaten, kota. Jadi di situ kita mulai mencocokkan bahwa data-data mana yang sudah masuk. Jadi selama ini kita pakai data RTLH oleh Pemda, Pak. Jadi setelah Pak Presiden memutuskan untuk menggunakan data DTSN, ini harus kita sandingkan, Pak. Harus kita sesuaikan, harus kita masukkan ke dalam data DTSN tersebut. Jadi makanya tadi sudah sampaikan tadi data yang sudah terkumpul itu ternyata lebih besar. Nah,
Ini baru sudah ada perkembangan dari Kabupaten, sudah tinggal bersurat ke Disduknya baik provinsi maupun Kabupaten untuk mengolah lagi data ya Pak, merekap lagi, terus kemudian menjadikan data set. Oke, jadi luar biasa tantangan di lapangan tentu cukup membuat ya, tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah di lapangan yang ada, sehingga data-data juga yang dikumpulkan lengkap sesuai dengan mereka-mereka yang benar-benar layak mendapatkan. Baik, terima kasih dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Kita beralih ke BPS Provinsi Jambi, Bu. Kalau boleh tahu, gimana sih cara kerja BPS dalam mendata masyarakat Provinsi Jambi ini kan banyak banget ya. Bagaimana cara kerja BPS ini nih, si A benar-benar layak, si B atau setiap tahunnya berubah? Oke, jadi seperti ini Mas. Oke, Boleh Mas ya? boleh. Jadi tadi seperti yang disampaikan ya Pak ya, kita sudah punya namanya DTSEN ya Pak ya. DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Ekonomi Nasional. Jadi bukan sen uang. Bukan sen. Tetapi sen boleh diibaratkan seperti ibaratnya itu adalah rambu-rambu kita harus lurus, belok kanan, belok kiri atau berbelok. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat DTSEN ini mengubah paradigma baru bahwasanya semua data terkait dengan kebijakan intervensi terhadap masyarakat disatukan, ditunggalkan datanya. Dulu kita BPS punya namanya survei Susenas ya. Sampai saat ini kita sudah melaksanakan gitu ya, setiap tahunnya 2 kali. Dan itu di survei Susenas itu kita ada tadi yang tidak rumah RTLH tadi ya Pak ya, kita hasilkan datanya seperti itu gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah melalui DTSEN. Nah tadi mekanismenya seperti apa? Pendataan gitu ya. Nah DTSEN ini unik. Jadi ini menjadi tugas bersama. Artinya tidak hanya BPS saja. Jadi tugas BPS sesuai dengan Impres Presiden nomor 4 tahun 2025 gitu ya. BPS itu satu menetapkan sumber datanya, gitu ya. Jadi kan ada beberapa sumber data yang kemudian ditunggalkan. Gitu. Setelah ditunggalkan, inilah tugas masing-masing kementerian, gitu ya. Ada yang di Mensos, gitu ya. Mensos itu lewat pendamping PKH. Itulah yang kemudian akan melakukan verifikasi gitu ya di lapangan terkait dengan intervensi bansos. Kemudian ada juga yang di PKP ya Pak ya, melalui salah satunya adalah sekarang 3 juta lebih. Nah, jadi ini melalui perpanjangan tangan masing-masing KR memiliki semua peranan yang ada di setiap kementerian sesuai dengan program yang ada. Gitu. Ada kendala yang dihadapi BPS sejauh ini, Bu? Oh tentu. Kalau kendala mungkin bisa disampaikan biar bapak mungkin bisa mendengarkan langsung nih keluhan dari Ibu pribadi sendiri bagaimana? Kendalanya saat ini DTSEN kan baru lahir ya Pak ya gitu. Nah ini kemarin kan waktu di pencairan di one way ya Pak ya, itu kan sempat ada tanda kutip itu sempat protes gitu ya. Padahal ini data baru lahir, ibarat bayi gitu ya. Karena gini, DTSEN itu diambil dari satu, itu DTKS. DTKS tahu ya Pak ya, kita bersama bahwa yang diambil dari situ adalah ada 9 variabel. Kemudian ada, itu yang dilakukan oleh Kemensos. Kemudian kita juga menggabungkan data dari P3KE, yaitu dilakukan melalui pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Dan itu diambil ada 13 variabel, di mana di situ tidak ada variabel aset. Kemudian yang dari Lexosec, Pak. Lexosec itu kan terakhir 2022. Ini paling lengkap, 22 variabel. Tetapi tahunnya 2022. Nah, ketika 3 data ini diramu menjadi satu, terbayangkan ya, gitu. Pasti akan ada yang, oh ternyata ini ketika rankingnya peningkatan. Jadi kita itu setelah data itu dikumpulkan, ketika disatukan, di ranking dari yang termiskin sampai yang terkaya, gitu ya. Nah ternyata ada nih, ada yang di DTKS, tapi nggak ada di
Oke. P3KE, Oke. gitu ya. Nah, tuh Pak, dengerin Pak. Berikanlah pokoknya yang Itu menjadi catatan juga dari BPS ya. ya, tapi kita tidak boleh memandang bahwa oh PTKS salah, Oke. oh PTKS salah, Oke. tidak gitu. Jadi karena ini sudah menjadi satu kesatuan, ayo Kolaborasi. sama-sama kita kolaborasi gitu ya, untuk ayo merawat data PTKS ini. Nah termasuk tadi yang disampaikan, Oke. dan umat ini, kalau datanya sudah jadi, segera silakan kirim ke pusat Oke. untuk diperingkatkan kembali. Kan pasti alasnya ya, alas lantai gitu ya, lantainya, kemudian dinding, atapnya. Kalau sudah dibedek kan pasti berbeda ya tingkatannya. Dulu mungkin dia pakai apa, kalau orang Jawa itu bilang bedek ya, Iya. pagar gitu ya. Mungkin setelah ini di tembok atau seperti apa, itu kan peringkatnya sudah naik gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin kita harus sama-sama ayo Oke. kita suarakan bersama, dan ini tidak hanya di KL saja, tetapi harus sampai di desa. Gitu. Karena tugas desa, tugas RT itulah yang paling dekat. Gitu. Untuk melihat benar apa tidak ini data yang dikasih nih. Gitu. Oke. Jadi seperti itu, kemarin kita melakukan verify, loan check gitu, yang dilakukan oleh Kemensos, ternyata hasilnya ini menarik. Ada yang harusnya tidak di dalam, ya. Ada orang yang harusnya di luar desir 1 sampai 4, tapi dia terima bantuan. Oke. Ada yang harusnya menerima, tapi dia di luar. Gitu. Kemudian ada yang NIK-nya tidak ditemukan di Dukcapil. Waduh. Nah, ini kan PR bersama ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi bagaimana kita menginisiasi ini menjadi ayo satu data tunggal untuk Oke. kita semuanya. Mungkin itu kesulitannya bukan kesulitan BPS, tetapi kesulitan bersama. Tapi insya Allah dengan kita bergandeng tangan kita bisa. Oke. Semoga ini bukan hanya dibuat oleh BPS, tapi juga kolaborasi bersama. Iya. Baik, terima kasih dari BPS Provinsi Jambi. Ternyata banyak hal tentu tidak sesimpel yang kita lihat. Oh, sudah jadi ini. Ternyata di belakang itu semua banyak kerumitan yang tentunya menjadi PR bersama, Bu ya. Baik, kita ke Ketua Forum Perubahan dan Kawasan Permukiman PKB Provinsi Jambi. Tuh, Pak Marta sebelahnya. Oke, mungkin dari Ketua Forum Perubahan dan Kawasan Permukiman PKB Provinsi Jambi, bagaimana tentunya peran dari PKP ini dalam menjembatani antara pemerintah, swasta dalam hal ini, Bapak? Terima kasih. Kebetulan Ketua Forum ini adalah Pak Ikan Melaka, Oke. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Jadi penempatan beliau sebagai Ketua Forum ini tidak mendorong legislasi maupun fiskal pembiayaan dan konteks pembangunan perumahan. Oke. Dan saya sini hadir sebagai Sekretaris. dan beliau ditugaskan untuk ikut hadir dalam talkshow ini. Izin Pak Arun lagi. Baik, mungkin saya ingin jelaskan sedikit. Oke. Forum Perubahan Kawasan Pemukiman ini adalah suatu forum yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang kawasan perubahan pemukiman. Kemudian ada turunan para peraturan pemerintah pada 88 tahun 2014 tentang pengembangan perumahan. Kemudian terakhir petunjuk pelaksanaannya adalah peran serta dalam pembangunan perumahan merupakan program PDKR nomor 12 tahun 2020. Jadi forum ini adalah sebagai wadah kolaborasi dan kerjasama antara sektor dari intersektor, artinya dari baik dari pemerintah maupun seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang. Jadi stakeholder yang lain dari seluruh pemerintah itu ada para pelaku jasa korupsi atau pelaku jasa pengembangan perumahan. Nanti pada hari ini dari APSI, kemudian juga nanti dari sektor pembiayaan, maupun perbankan, kemudian dari KPSI, dari pemerhati, dari LSM, maupun semua hal yang semuanya stakeholder terkait perumahan digabung dalam forum bersama-sama dengan instansi kemenangan pemerintah.
tujuan forum ini adalah untuk mencoba mengkoordinasi antara seluruh stakeholder ini, memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana arah dan kebijakan yang akan dibuat maupun program dan visi atau program dan kegiatan yang dilakukan seperti itu. Nah, selama ini fasilitas forum ini difasilitasi oleh Kopda PKP, merupakan lintas koordinasi internal pemerintah, difasilitasi oleh. Memang kerja forum ini selama ini mungkin baru kurang optimal karena sebutan daripada seluruh stakeholder. Namun demikian, dari seluruh anggota forum yang ada ini, mereka juga memahami peran dan fungsi mereka melakukannya. Karena pemerintah pun setelah memberikan arahan kepada seluruh stakeholder ini bagaimana melakukan fungsi dan tugas mereka dalam mereka maupun kemana. Dan berkaitan dengan rumah tidak layak huni ini, memang ini persoalan bagi kita itu juga memberikan masukan kepada PKP. Pertama menunggu adanya bias data tidak layak huni. Karena penelitian ketersediaan rumah tidak layak huni ini atau artinya ini dalam rumah layak huni ada dua. Yang pertama menyediakan rumah bagi mereka yang belum punya rumah. Kalau mereka belum punya rumah, berarti kan punya rumah layak huni. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepada mereka rumah mereka secara fisik sudah ada, tapi secara kondisi fisiknya tidak layak untuk ditempati dalam memenuhi kategori baik secara teknis maupun secara kesehatan. Itu rumah tidak. Nah, data ini bermacam-macam. Yang tadi kan disampaikan dari BPKS sudah 1.000 yang kemarin disebutnya, data dari terakhir dari Balai ada 111.000, kemudian dari data saya 220.000. Nah ini mungkin ke depan yang kami harapkan mungkin dari forum bisa memberikan bantuan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan dalam pemerintah, memberikan sumbangan bagaimana kita menyatukan data itu sebagai data yang acuan data untuk bersama-sama mensinkron data yang pertama. Yang kedua, mungkin forum proses pembangunan perumahan tidak layak huni itu terus terang tidak akan mampu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Apalagi dengan keterbatasan fiskal saat ini. Artinya forum ini akan membangkitkan semangat kolaborasi dari semua stakeholder yang terkait bidang perumahan sesuai dengan bidang dan tugas fungsinya. Salah satunya mungkin adalah forum bantuan sosial atau CSR bagi anggota-anggota yang masuk dalam forum bisa mendorong mereka membantu pengentasan rumah tidak layak huni. Dan ini kita sudah bicarakan kepada Kopda dengan Pak Harun ya. Mungkin dalam waktu dekat akan dibicarakan oleh Dinas PUPR bagaimana mengumpulkan semua stakeholder ini untuk berbicara dari hati ke hati. Ini loh persoalan rumah yang ada di dalam. Dengan kondisi keterbatasan fiskal, keterbatasan keuangan, bagaimana peran serta para stakeholder yang terkait dalam mendukung pengentasan rumah tidak layak huni. Kita ada diskusi kemarin, mungkin pada waktu dekat ya Pak ini akan dilaksanakan. Nah inilah, jadi untuk mengatasi rumah tidak layak huni ini sama yang dikatakan tadi, baik data itu dikaitkan dengan kolaborasi, tapi pengentasan pelaksanaannya itu juga perlu kolaborasi bersama. Dari sektor perbankan bagaimana memberikan kemudahan pembiayaan, dari sektor developer bagaimana memberikan insentif bagi mereka-mereka yang perlu mendapatkan rumah, termasuk mungkin dari developer memberikan sumbangan juga bagaimana ketika mereka yang tidak punya layak huni tetapi tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Nah, apa bantuan yang bisa kami developer? Begitu juga dalam dunia usaha. Mungkin itu yang bisa sampaikan kepada artinya ke depan semangat kolaborasinya harus semangat ya untuk mengatasi persoalan. Tentunya ini semua walaupun bagaimana tantangan dihadapi, semuanya harus kompak, berkolaborasi untuk mengentaskan rumah tidak layak huni. Baik, terima kasih untuk Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marta Yadi. Selanjutnya saya mau ke DPD Apersi nih Pak. Terima kasih kesempatannya Mas Agus. Perkenalkan, nama saya Pak Firman, Ketua DPD Apersi Jambi. Sektor yang menangani produksi rumah subsidi yang ditangani oleh kami sebagai pelaku usaha.
Selamat sore Pak Harun dari PUPR, Pak Hari dari Balai, Pak dari Capil Pak ya, Dinsos. Dinas Sosial ya. Pak Agus ini mitra kami di pembiayaan BTN, TNI, Oke. senior dan Ibu. Kami hadir mungkin agak berbeda. Yang lain pelayanan dari sisi regulasi maupun pembiayaan kami benar-benar pelaku yang menyediakan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin itu sebagai pengantar Mas. Baik, untuk DPD APRC sendiri, bagaimana tantangan rumah subsidi di Jambi ini? Mungkin kalau kita sering melihat misal pemberitaan adanya permasalahan konflik lahan dan sebagainya, bagaimana pandangan dari DPD APRC sendiri sebenarnya apa tantangan di lapangan? Mengenai izinnya tersebutkah? Terkait dengan Ada kendalakah soal lahan di lapangan sendiri Pak? problematika dari sisi industri Oke. subsidi maupun komersil. Paham. Memang kalau terkait dengan ketersediaan lahan dan terjadinya mungkin konflik terkait dengan pertanahan dan lain-lain, itu memang sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan dari awal. Kadang-kadang dari awal pada saat pembelian transaksi tidak ada masalah, setelah berjalannya waktu terjadi masalah, itu kan tidak terprediksi. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, perkembangan layanan dari sisi yang dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional, semakin kesini relatif tingkat terjadinya problematik terkait dengan pertanahan sudah semakin minim dan semakin teratasi. Baik, itu dia tadi dari APRC dan soal perizinan, kemudian soal lahan Pak ya. Dan tentunya kalau dari catatan dari Bapak sendiri seperti apa nih untuk kondisi saat ini dalam pengentasan rumah tidak layak huni ini? Kalau terkait dengan program rumah tidak layak huni memang sudah ditangani oleh dinas-dinas terkait dari Kementerian PKP maupun dinas PUPR provinsi. Nah, kami justru dari sisi suplai yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitas pembiayaan LPP. Jadi mungkin agak berbeda ruangan, Mas. Jadi segmen pembiayaannya agak berbeda dan kami sektor yang diperjualbelikan yang konsumennya mendapat subsidi bunga dari pemerintah, itulah yang namanya program rumah subsidi. Jadi program rumah subsidi itu sebenarnya menerima manfaat subsidi konsumen. Tadi sekilas disinggung oleh Pak Martayadi terkait apa sih peran bank memberikan insentif kepada konsumen. Hari ini pengembang sudah sangat kreatif Pak Martayadi. Bahkan bebas DP, bebas biaya proses, bebas ini, bebas itu. Yang penting rumahnya lah. Karena luar biasa perkembangan suplai dari sisi rumah subsidi di Jambi itu sangat luar biasa. Di semester pertama, Provinsi Jambi itu masuk 2 besar suplai terbanyak. Tapi memasuki triwulan ketiga sekarang berada di urutan 4 setelah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Ya selisih sedikit antara Riau dan Jambi. Jadi perkembangan dunia properti khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah cukup menggembirakan untuk di Jambi. Jadi kami sangat berperan serta ikut menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya sangat layak huni. Dan mungkin Pak Martayadi sering ikut forum-forum terkait dengan fasilitas, terkait dengan spesifikasi bangunan dan lain-lain. Provinsi Jambi cukup diakui menjadi rujukan di nasional. Lalu bagaimana nih Pak menyeimbang tadi antara hunian yang layak, kemudian nyaman, namun juga harganya terjangkau. Bagaimana Pak?
Kalau terkait dengan harga, itu sudah diatur oleh kementerian. Tentunya berbagai pertimbangan tingkat inflasi, tingkat daya beli dan lain-lain sudah diperhitungkan oleh kementerian. Dan kami ada rayonisasi, Mas. Di Sumatera yang meliputi seluruh provinsi kecuali Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, itu harganya satu rayon. Begitu juga Jabodetabek, itu berbeda rayon. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu satu rayon. Jadi terkait dengan harga kita tidak bisa bermain-main terkait dengan harga. Yang diatur, harga sudah diatur, kualitas bangunan sudah diatur, spesifikasi sudah diatur. Jadi kita tidak bisa lari dari aturan yang sudah diatur oleh kementerian yang dulunya PUPR, sekarang dengan pembentukan Kementerian PKP berangsur-angsur di take over kebijakan terkait dengan perumahan ini diambil alih oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke, jadi meskipun ini subsidi, tapi sudah dipastikan bahwa sangat layak huni, Pak ya? Sangat layak huni. Jadi kalau menurut Bapak sendiri skema kerjasama yang bagus seperti apa sih antara Bapak sendiri dengan pemerintah? Kalau kami sebenarnya harapan kami kolaborasi antara kami sebagai pelaku dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten kota sebagai otoritas yang memberikan izin. Kami sangat mengharapkan terkait dengan aktivitas pemberlakuan yang baru-baru ini SKP 3 Menteri terkait dengan pembebasan biaya PPHBP maupun PBG. Okay. Itu di beberapa kabupaten kota masih belum bisa menjalankan sesuai yang disepakati dan sudah ditandatangani SKP tadi, tapi belum semuanya. Bukan berarti tidak semuanya ya, ada yang sudah, tapi ada yang belum. Dan baru-baru ini ada terobosan-terobosan lagi dari kementerian terkait dengan kebijakan yang akan membebaskan tingkat slip dari OJK yang sedang dirumuskan. Mudah-mudahan nanti kalau itu kebijakan itu sudah resmi dikeluarkan akan semakin menambah serapan dari realisasi rumah subsidi, karena problem nasional serapan ini terhambat adanya problematika terkait dengan slip yang mungkin dulu dikenal BI checking dengan melakukan pinjaman online dan lain-lain. Kadang pinjaman yang nilainya itu seberapa, tapi karena tidak dibayar akhirnya penerima perbankan diikat oleh aturan OJK yang tidak bisa melayani. Tentunya dengan terobosan-terobosan ini mudah-mudahan di 2 bulan menjelang tutup tahun realisasi pencapaian rumah subsidi bisa melonjak untuk memenuhi program yang sudah disediakan secara anggaran oleh Kementerian PKP tahun ini 350.000. Dan per hari ini saya memonitor realisasi baru 200 ribuan lebih. Jadi masih tersedia sekitar 140 sekian ribu harus dihabiskan dalam waktu 2 bulan lamanya. Jadi memang ini perlu kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan untuk bagaimana anggaran yang sudah disediakan, dan kami siap untuk menyediakan unitnya, tapi kadang-kadang terkendala oleh aturan-aturan yang selama ini sudah mengikat baik dari dunia perbankan maupun kami sendiri yang tentunya ada kriteria-kriteria yang bisa diproses mendapatkan rumah subsidi. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi meskipun dan tantangan yang dihadapi luar biasa di lapangan, tapi tetap memastikan bahwa meski subsidi namun tetap layak dihuni untuk masyarakat Provinsi Jambi, dan tentunya mendukung program 3 juta rumah Presiden RI, Bapak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bergeser ke Dinas Dukcapil Provinsi Jambi. Sebelumnya mohon izin Bapak, tadi saya lupa menyebutkan, ini saking saya terpukau nih dengan kegagahan Bapak ini. Jadi saya lupa ini tadi menyapa Pak Edi Kusmiran yang luar biasa sudah hadir pada sore hari ini. Pak, kalau boleh tahu, ini kan masyarakat sudah dapat ini ya, misalnya yang masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan bedah rumah.
Dari Dukcapil sendiri, kalau sudah dapat lepas gitu aja atau tetap dapat pendampingan? Makasih Mas. Baik, Terutama terima kasih dibilang cakep. gagah Pak, luar biasa. Karena hari ini cuma Mas yang bilang saya cakep. Kami yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Mas Indra. Saya dari Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi, jadi gabungan Mas. Oke. Ada Dukcapilnya ada sosial. Sosial dan Dukcapil. Jadi saya di sini lebih ke sosial dan Dukcapil juga cuma sudah. Oh gitu. Oke. Tadi udah disampaikan sama dari BPS. Oke. Capil Pak. Data sen tadi, Oke. data sen ini bukan duit ya. Oke. Jadi memang data sen ini kan data tunggal. Jadi salah satu strategi ke depan oleh Gubernur Jambi itu salah satu kriteria kemiskinan itu kan rumah. Oke. Rumah tidak layak huni. Oke. Jadi strategi itu program Jambi Jambi apa? Jambi Tangguh. Jauh kita. Jambi Tangguh tadi. Ini salah satu strategi Gubernur Jambi untuk mengatasi kemiskinan Oke. di Provinsi Jambi. Memang ke depan dalam rangka pengentasan kemiskinan ini kan tidak cuma rumah, tidak cuma bedah rumah, tapi banyak program-program dari pemerintah Provinsi Jambi yang ke depannya harus sama-sama dikombinasikan antara OPD atau dinas di Provinsi Jambi yang punya program pengentasan kemiskinan. Kita memakaikan data-data sendiri tadi. Kita mulai dari desil 1 sampai desil 4 tadi, tapi kita lebih fokus ke desil 1 karena ini ekstrim, sangat miskin. Kalau sekarang cuma rumah yang kita bedah, saya rasa tidak efektif. Saya rasa tidak efektif kalau cuma rumah yang kita bedah. Lalu agar supaya efektif Kalau seperti sudah apa? rumah bedah, tapi kalau tidak bisa makan kan sama dengan Besok mau makan apa Pak ya? nanti di sana kita akan kombinasi dengan program misalnya bibit gratis, baik bibit tanaman atau peternakan. Itu sudah ada di program kita. Jadi makanya kemarin saya pernah komunikasi atau diskusi dengan Pak Harun. Saya bilang, Mas Harun, ini kan katanya mau melaksanakan hari perumahan. Karena data yang sekarang mohon maaf, antara data yang kita bantu selama ini yang misalnya di Mas Harun atau di Dinas Pertanian, ini datanya beda-beda semua. Tidak mengacu dengan satu data tadi. Makanya kemiskinan kita tidak pernah bergerak, tetap ada di tempat. Karena sudah dibantu rumahnya tapi mereka nggak makan. Sekarang misalnya ada program sekolah rakyat, ini kan kita ambil juga dari desil 1, desil 2 ya. Jadi dari program ini anak-anak kita sekolah kan, tapi orang tuanya di rumah juga kita bantu. Mulai dari rumahnya yang tidak layak, termasuk yang bantuan-bantuan lainnya kita arahkan ke sini. Jadi memang kita fokus gitu. Kalau sekarang kan kalau dengan data tunggal ini kita bisa fokus untuk mengentas kemiskinan. Jadi bukan hanya rumahnya yang dielokkan Mbak ya, tapi anaknya, kepala keluarganya juga bagaimana mereka bisa masa depannya lebih baik ke depan Pak. Lebih mandiri. Kalau dari Dukcapil sendiri seperti apa tantangan di lapangan Pak? Mendata warga miskin. Kalau kami kebetulan Mas, saya baru 3 minggu jadi kepala dinas. Selamat Pak. Jadi lagi panas-panas. Lagi panas-panas. Dalam arti gini. Artinya lagi semangat dong Pak ya? Semangat. Mudah-mudahan itu semangat. Semangat terus Pak ya. Senior organisasi. Tantangan ke depan mungkin karena kebetulan data saya ini kan paduan dari semua DTKS atau yang lain-lainnya, semua data kan sudah menjadi satu. Kebetulan yang pendamping PKH itu dikoordinasikan banget. Jadi sebenarnya intinya ada di ibu ini sebenarnya di BPS. Nah Ibu. Tantangan tadi kan disampaikan antara data set dan desil itu ada mungkin masyarakat kita yang memang butuh atau memang layak masuk tapi tidak masuk. Itu ada banyak. Itu banyak. Tapi ini kan terus ada perubahan terus. Kita bertriwulan kita lihat. Ini sebenarnya BPS yang lebih paham kalau masalah ini. Tapi kita maksudnya masyarakat kita yang memang layak masuk tapi tidak masuk
ini harus kita masukkan. Itu ke depannya. Itu tantangan kami ke depan. Oke. Jadi meskipun Bapak ini masih baru, semangatnya masih menggelora, tapi apa nih Pak inovasi terbaru yang akan dilakukan untuk Dinas Sosial Dukcapil untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi ini Pak? Kalau inovasi sih sesuai dengan program lah. Oke. Ya siapa tahu dari Bapak, oh ada semangat baru nih, inovasi baru nih. Tapi yang jelas ya, semangat ini harus tetap. Harus. Oke. Saya lagi melihat permasalahan nih. Saya kena misalnya di data ya. Data bersama BPS. Saya lagi giat-giatnya turun ke kabupaten mengumpulkan kawan-kawan pendamping PKH. PKH. Jadi saya mengajak kawan-kawan sebagai pendamping PKH untuk sama-sama dengan BPS yang ada di kabupaten kota, ya kita datang kembali. Jadi kan sudah waktunya, sudah masuknya data. Kita pendataan kembali, kita mungkin ada yang kececer atau yang memang sewajarnya masuk tidak masuk. Kita kan kasihan juga nih, Mas. Contohnya kemarin di Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur memang rumahnya kalau menurut saya bukan memang layak untuk bedah rumah, tapi kan tidak masuk dalam data. Tapi belum juga masuk di dalam application. Kira-kira kendalanya apa tuh? Iya, makanya namanya pendataan adalah famili macam-macam. Makanya ini kita kejar terus. Yang seperti ini kita kejar terus. Jadi Bapak lapangan terus Pak ya? Iya. Ada lah lagi. Tapi kita kejar terus sendiri. Oke, luar biasa. Dari Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi, ya. Tentu boleh nanti bisik-bisik sama Ibu lagi. Bu, kami kendala ini Bu. Saling koordinasi ya. Meskipun baru, namun saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Edi tentu semua akan bisa terselesaikan dan tentunya mendukung program pemerintah. Luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk Dinas Sosial Dukcapil. Dan terakhir ini pembicara kita yang gagal luar biasa juga. Sepertinya udah nggak sabar dengan pertanyaan saya. Oke, dari BTN luar biasa sore hari ini sudah hadir dengan nuansa ini hitam-hitam. Hitam-hitam Bapak, seperti dari BTN sendiri. Oh ya, saya cek dulu ya, saya lupa Pak. Dari Bang BTN sendiri sebenarnya untuk tren saat ini seperti apa sih Pak untuk penyaluran rumah subsidi ini? Baik. Meningkatkah atau peminatnya berkurang atau semakin meningkat? Baik, terima kasih Mas Agus menyampaikan mungkin dari BTN. Jadi memang kalau bicara untuk KPR, memang mayoritas di Provinsi Jambi ini masih didominasi untuk KPR rumah subsidi. Jadi kalau berdasarkan angka, jadi posisi di September tahun 2024 kita realisasi baru di 2.200. Cuma di tahun 2022 ini kita udah 3.200. Jadi secara tren naik itu lebih kurang 14%. Jadi memang animo masyarakat terhadap KPR subsidi ini memang sangat meningkat, sangat bagus, sangat baik karena memang sejalan dengan apa yang disampaikan tadi program 3 juta rumah Prabowo. Jadi memang banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk NBR untuk memperoleh KPR subsidi. Mungkin dari suku bunganya yang 2%, kemudian uang muka 1%, kemudian ada bantuan juga Mas. Subsidi bantuan uang muka itu lebih kurang 4 juta. Dan kemudian jangka waktu kreditnya juga bisa maksimal sampai 20 tahun. Dengan jangka waktu yang panjang itu, otomatis angsuran itu tentunya jadi lebih ringan. Itu salah satu program agar masyarakat lebih mudah untuk KPR subsidi tadi Pak ya? Iya. Oke, jadi kalau untuk BTN sendiri bagaimana program inovasi BTN untuk mendukung sejauh ini tahun 2025 mendukung program 3 juta rumah program presiden kita? Jadi kalau BTN merupakan suatu kegiatan rutin juga di kami. Jadi kita untuk memasarkan KPR subsidi ini kita juga sosialisasi mungkin ke instansi-instansi untuk menjelaskan tadi beberapa manfaat yang bisa diperoleh bagi masyarakat dan masyarakat rendah untuk memperoleh vaksinasi subsidi tadi. Kemudian juga mungkin inovasi dari BTN juga khusus buat
mungkin mitra pengembang. Jadi kita ada namanya Balai Properti. Jadi mitra pengembang itu bisa melakukan pengajuan calon pembeli rumah itu melalui aplikasi, Mas. Aplikasi apa itu? Balai Properti. Balai Properti. Itu bisa di-download di Play Store. Di Play Store, App Store. Tanpa harus pengembang ini jauh-jauh datang ke BTN. Karena BTN kan di Provinsi Jambi tidak mencakup seluruh kabupaten, beberapa aja di kabupaten. Bisa diakses melalui Balai Properti. Jadi pengajuannya secara digital sekarang. Gitu. Kalau di Lampung sendiri ada kendala seperti apa nih Pak dari BTN sendiri? Khususnya penyaluran KPR subsidi ini. Jadi memang tadi sempat disinggung juga dengan mitra kami Pak Pardiman. Jadi memang banyak mayoritas calon pembeli rumah subsidi ini terkena slik tadi. Jadi untuk perbankan sendiri kan sudah diatur OJK untuk menilai karakter seseorang itu dilihat salah satunya dari slik. Jika sliknya itu jelek, otomatis tidak bisa proses untuk pengajuan KPR subsidi. Walaupun ya cuma 10.000, 15.000 itu nggak bisa kita salurkan. Mungkin itu tantangan terbesarnya dari perbankan. Kalau dari perbankan dari BTN khususnya, apa nih secara simpel, singkat, gimana sih caranya masyarakat Provinsi Jambi secara mudah untuk bisa dapat KPR bersubsidi? Secara simpel deh, gimana cara mendapatkan supaya lancar nih Pak? Yang pertama mungkin tetap itu tadi, karena memang ada beberapa kemudahan dalam pinjol atau ShopeePay. Ya si calon konsumen ini yang benar-benar harus menjaga namanya tadi. Jangan sampai namanya kadang ada beberapa dalangnya dipinjam kakaknya, yang mungkin setahun 2 tahun aman, tapi tahun ketiga bermasalah. Jangan sampai masuk dalam daftar hitam Pak ya. Ayo di sini siapa yang suka pinjol? Pay letter. Wah, ini jadi catatan Pak ya. Jadi cara mudahnya kalau semua proses mau dipermudah, salah satunya perhatikan nih, apakah Anda termasuk yang pengguna pay letter dan sebagainya. Itu juga menjadi catatan untuk bank sendiri Pak ya, untuk mempertimbangkan mereka berhak untuk mendapatkan KPR subsidi tersebut Pak ya. Ada lagi Pak? Mungkin itu saja. Baik, demikian itu dia dari perwakilan Bank BTN Pak Agus Leksono, Consumer Lending Unit. Kita bukan saudara Pak ya. Baik, terima kasih tentunya kepada seluruh pembicara. Itu tadi secara pandangan masing-masing sektor sudah memberikan masukan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan hari ini Pak, Hari Perumahan Nasional Provinsi Jambi tahun 2025, mewujudkan hunian layak melalui program bedah rumah untuk Pro Jambi Tangguh Hunian Sehat Masa Depan Cerah. Nanti saya akan minta closing statement masing-masing Pak ya. Tapi sebelumnya saya pengen juga menyapa audiens peserta yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Yang hadir di sini saya pengen menyapa dulu deh. Dari pembicara kita tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Mumpung bapak-bapak luar biasa yang ini hadir pada hari ini. Mungkin Anda juga termasuk yang pengen tahu nih program bedah rumah. Sudah tahu nggak program bedah rumah? Apakah punya tetangga yang mungkin layak untuk mendapatkan program bedah rumah dari pemerintah? Boleh. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh? Mas. Boleh. Saya ingin menyapa Mas baju kemeja. Mumpung langsung hadir narasumber kita, pembicara luar biasa. Boleh. Dan dengan Mas siapa? Dari mana? Saya Raja dari mahasiswa Penajam. Mas Raja. Mau tanya sama siapa nih? Silakan pertanyaan langsung aja. Saya mau bertanya dengan izin saya ingin bertanya dengan Pak Marta. Izin sama semuanya boleh? Boleh. Berdiri. Boleh berdiri Mas. Saya ingin bertanya, kan saya ini mahasiswa arsitektur ya Pak. Saya ingin bertanya, apa peran mahasiswa arsitektur dalam program pemerintah ini Pak, program bedah rumah ini? Peran apa? Peran mahasiswa arsitektur dalam program bedah rumah ini. Peran mahasiswa Arsitektur. Oke Pak, bisa dipahami bagaimana peran mahasiswa arsitektur ini? Mereka bisa nggak sih ikut mendukung, berperan untuk mendukung pemerintah dalam hal pengentasan rumah tidak layak huni ini Pak? Boleh, siapa di sini yang akan menanggapi? Boleh Bapak?
diambil mic-nya, izin. Mereka ini mahasiswa, tapi bagaimana mereka bisa menjadi mahasiswa arsitektur? Boleh? Pak Harun, Dinas PUPR, atau dari Dinas Sosial? Pak Marta, boleh Pak Marta? Oke, yang lain boleh nanti ikut menanggapi ya. Kira-kira mereka bisa ikut berperan aktif nggak untuk mendukung program pemerintah ini? Terima kasih. Siapa dong yang menanyakan tadi? Raja. Oh, iya. Jadi begini, memang yang paling tepat ini yang berkaitan dengan tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan langsung. Oke. Yang terkait dengan proses penyediaan kemungkinan. Oke. Apa sih peran yang bisa kita libatkan kepada mahasiswa ini? Oke. Nampaknya saya pertanyaan begitu. Apa kami mahasiswa, apa yang bisa kami berikan semangat pemikiran, melibatkan dalam program berdagang? Boleh dong diajakin gitu ya. Oke. Apa tuh itu? Ajakin dong kami. Senang dari Pak. Jadi mungkin yang lebih tepat untuk menjawab secara akademis itu adalah dari bapak-bapak sebagai pelaksana kegiatan langsung. Oke. Kami sebagai forum PKP memang mahasiswa ini bagian daripada sektor akademisi yang merupakan stakeholder juga dari forum PKP. Artinya sebenarnya banyak sumbangan mahasiswa yang mahasiswa berikan kepada kita. Mereka harus tertahu dong dengan kondisi apa yang terjadi di Provinsi Jambi. Apalagi mahasiswa arsitektur. Artinya mereka bukan hanya merancang bangunan-bangunan megah saja. Paling tidak mereka memikirkan bagaimana sih yang harus mereka siapkan untuk desain terhadap kebutuhan nyata yang dibutuhkan masyarakat Jambi. Jadi mereka paling tidak memberikan sebuah pemikiran bagaimana sih kira-kira rancangan desain terhadap rumah layak huni dengan biaya yang murah, dengan sumber daya material yang ada dalam dengan proses pembangunan sistem pembangunan berkelanjutan yang tahan gempa. Sebenarnya banyak yang mereka berikan sumbangan pemikiran. Cuma persoalannya sekarang saya melihat akademisi ini mereka ini terkutip dalam ruang lingkup mereka sendiri. Jarang mereka mengeksplosif itu pada yang mereka bagus, cuma dalam keeksplosikan kita sebagai pemanfaat atau pengguna yang perlu pemikiran itu tidak menyentuh di situ. Jadi mungkin yang itu ditanggapan adalah sebenarnya pada alih-alih bukan kamu tanyakan apa mereka kamu tanyakan apa yang kau bisa lakukan buat kami, bukan menanyakan apa yang kami buat dulu buat anda, apa yang anda bisakan kepada kami. Dan sekarang hari ini hadir udah jelas terang-terang persoalan terhadap rumah tidak ada. Mungkin itu. Baik. Dari forum PKP ya. Tapi mungkin dari ada tambahan Bapak boleh dari Balai Pelaksana Penyediaan Perubahan. Oke, terima kasih Mas Raja, ini mahasiswa yang memang bagus. Dia mau ikut menanggung penderitaan rakyat. Jadi Mas, kita di balai itu ada klinik perumahan dan kawasan pemukiman. Di klinik ini kita fungsinya memberikan konsultasi, pengawasan, perencanaan sampai perhitungan RAB. Nah, kita sebenarnya tahun kemarin sudah ada kerjasama dengan MOU dengan kalau nggak salah dengan Umbari ya Pak ya, Bunja juga. Nah, ini bisa kita libatkan juga nanti dengan dari Unaja ya. Nah, jadi bisa kita lakukan MOU atau nanti kalau misal secara mandiri bisa. Jadi bisa gini, Mas Raja nggak punya keinginan seperti itu, main ke balai, nanti kita datang. Jadi ada beberapa kelompok mahasiswa arsitek yang memang punya keinginan dan minat untuk ikut berperan di membantu bedah rumah. Nanti kita datang. Jadi ketika ada layanan yang masuk ke kita, Anda minta bantuan, kita nanti libatkan mahasiswa ini. Ini suatu pikiran yang bagus nih. Atau bisa Mas saja lakukan secara mandiri. Sekarang gini, Mas saja jalan-jalan, misalnya di jauh dekat kampung dia, datangi rumah yang memang mungkin ada terdengar warga membangun. Nah, tanyakan, Ibu membangunnya, terus kemudian tawarkan
sudah ada belum desainnya, belum ada belum perhitungan LLP-nya, tawarkan itu secara mandiri. Tapi kalau secara instansi nanti di kita dan Mas bisa berpartisipasi atau nanti kita lakukan MOU. Itu secara pendapat. Oke, mungkin besok Mas Raja sering-sering ajak Pak Ari, Pak Marta ngopi, ya ngopi, ngobrol santai, ya nanti ya Mas ya ajakin. Jadi supaya lebih akrab, lebih dekat, ya Pak ya. Oke, selanjutnya boleh dong sebelah sini ada yang mau bertanya? Atau sebelah sini lagi, sebelah kiri saya. Oke, Ibu cantik kita berkacamata, kira-kira mau nanya sama siapa dan bertanya apa? Mungkin boleh dengan Ibu siapa dari mana? Diani dari KPU. Oke, boleh dipegang aja. Bertanya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Perkenalkan, kami dari KPU Provinsi Jambi. Khususnya saya bertugas di substansi konsolidasi tanah dan pengembangan tanah. Menarik sekali materi yang disampaikan pada sore hari ini. Kami dari KPU DPR memperkenalkan sekarang Kementerian ADM BPN itu ada land management, di mana ada teknologi land value, land development, dan penggunaan tanah. Nah, kami selain ada pemilikan tanah yang masuk ke dalam teknologi management, juga ada development land. Nah, di sini ada pengembangan pertanahan. Nah, maksud kami dari kegiatan yang sebelumnya yang disampaikan pada materi ini, yang teman-teman narasumber telah disampaikan, saya ingin memberikan sedikit saran bagaimana kalau kegiatan yang teman-teman lakukan itu difokuskan pada satu lokasi, misalnya kita ambil di pemukiman umum yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kami bisa membantu dalam kegiatan pensertifikatannya, di mana dalam DPR itu ada Kolaborasi nih. Yang bisa melakukan di mana merupakan kebijakan terhadap penataan, penggunaan, penguasaan, pendidikan dan tata ruang sesuai dengan tata ruang wilayah. Maksud kami yang Bapak-Bapak lakukan atau yang kita lakukan untuk mewujudkan dunia layak ini, kita sesuai dengan tata ruang. Kemudian juga untuk mengembangkan. Tapi kalau di kami itu Pak, syarat bantu itu tanahnya kita sendiri Pak. Jadi selain Jadi kalau misalnya kita baru ngurus surat sedikit, kan nggak jalan jadinya program. Artinya posisi dia di praperencanaan ini. Yang mana? Oh langsung sekarang ya? Oh nanti kan? Yang bertanya mau berapa? 2? Cukup atau 3? Maksudnya satu lagi? Kedua aja. Saja yang kami sampaikan, mungkin selanjutnya setelah ini mungkin saya akan banyak lakukan koordinasi Bapak di Balai Perumahan, Pak di Kolaborasi. Cuman masalahnya kan kita bantuan kan sudah jelas dulu tanahnya Pak. Kalau misalnya terkait. Baik, terima kasih Ibu. Boleh Bapak silakan langsung saja untuk menanggapi. Boleh siapa yang ingin menjawab? Pak Harun dulu Pak. Boleh dari Dinas PU. Terima kasih Ibu ya dari BPN ya. Terima kasih Bu atas saran dan tanggapan masukannya. BPN ini merupakan mitra kami juga Bu. Bahwa kemarin juga BPN menawarkan ke kami terkait dengan program yang mereka miliki, program konsolidasi tanah ya. Namun kita terkendala. 2 orang saja? Yang nanya dapat berapa? 2 orang saja. Yang memberi siapa? Yang mau ngasih siapa? Nggak mau langsung dipoto di panggung.
Kan lebih bagus buat dokumentasi. Pak Kapit. Setelah RPJMD disahkan, usul revisi KPK, baru kita. Kalau untuk narasumber pembicara, gak deh. Langsung nggak di panggung nggak? Mau langsung disebut di panggung? Di panggung. Nanti saya sebutkan ya. Ada bingkisan. Tapi ya boleh. Tapi tetap disebutkan aja ya. Langsung. Pemerintah kabupaten kota yang memiliki wilayah di mana penetapan di bawah 10 hektar yang merupakan kewenangan kabupaten kota pada daerah kawasan hunian yang menjadi kabupaten atau wali kotanya. Saya rasa itu Bu. Kalau untuk terkait dengan provinsi tahapannya masih jauh karena perlu upaya hukum yang kuat di situ. Kalau untuk saya tertarik dengan kegiatan yang disampaikan oleh BPN. Cuman BPN ini provinsi ini gini loh, provinsi ini memiliki wilayah yang sangat luas, 11 kabupaten kota. Nah, anggaran yang ada di sini banyak juga yang merupakan anggaran yang sudah jadi program atau dari usulan-usulan yang disampaikan melalui Dewan, DPR, karena memiliki konsumsi yang sangat luas dan sangat menyebar di wilayah, sehingga yang Ibu bilang tadi kan banyak mengelompok menjadi satu. Kita nggak bisa karena untuk di wilayah penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah layak huni atau beta rumah kami tersebar di seluruh kabupaten kota, tidak ada yang mengelompok di sebuah kabupaten. Nah, itu juga kendala bagi kami untuk kedepannya bisa bersinergi dan memanfaatkan program-program yang ada dibuat oleh instansi pemerintah itu. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Silahkan untuk menanggapi Bapak dari Kepala Balai. Oke. Bu, kemarin kita pernah mengundang BPN ya dari pusat untuk melakukan inventarisasi lahan yang dikuasai negara yang tidak digunakan bersama. Itu dari KPPN, BPN juga diundang. Pada waktu itu saya tidak ada karena ada dinas kesehatan. Jadi memang kalau disisikan itu, memang langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pertama itu menginventarisasi lahan-lahan yang tadi dikuasai negara yang tidak dimanfaatkan. Nah, terus kemudian tadi Ibu mengatakan kalau bisa dalam lokus satu kawasan umum, kaitannya dengan tusi Ibu target sertifikatnya dia, kaitannya ke situ ya. Berapa bidang tadi Bu? 100 ya. Nah, jadi kita itu program bantuan itu harus memenuhi RC tanah itu sudah bersertifikat. Jadi kalau misalnya mau ngikut capaian dari Tusimu, artinya mereka nggak akan masuk di bantuan kita. Nah, tapi gini, untuk menindaklanjuti, kadang-kadang memang satu kawasan itu ada yang kita bantu ternyata tidak masuk RC ya. Nah di situ bang data itu nanti kita share ke pertanahan untuk bisa dilakukan sertifikat tanahnya. Nah itu. Jadi saya pikir mungkin Ibu lebih banyak koordinasi ya kalau terkait itu. Saya nggak tahu nih kalau di dinas provinsi kota apakah ada yang mendata. Tapi di Ibu nggak ada ya data tadi. Belum. Mungkin gitu Mas Taman. Baik, terima kasih Bapak untuk menanggapi hal ini, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Dan juga Ibu yang cantik dan juga Mas Raja karena sudah bertanya, panitia sudah menyiapkan bingkisan menarik untuk Mas Raja dan juga Ibu ya. Silakan buat nanti panitia mungkin langsung aja sebagai apresiasi karena sudah bertanya pada sore hari ini. Dan juga saya pengen Bapak-Bapak dan Ibu juga memberikan closing statement terkait hari ini, Hari Perumahan Nasional. Mungkin boleh satu kata aja, ya. Tapi nggak boleh sama, satu kata aja tentang Hari Perumahan Nasional. Boleh? Kita mulai dari dinas PUD. Dari Bapak, boleh satu kata aja Pak tentang Hari Perumahan 2002 boleh Pak. Hari Perumahan Nasional tahun 2025 adalah momentum kolaborasi untuk penyelesaian rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi. Gitu.
Baik, selanjutnya dari Balai Pelaksana Penyediaan Rumah. Oh, lanjut aja dari Bapak ya biar berurutan. Langsung aja Pak, satu kata aja. Kalimat boleh, satu kata, satu kalimat tentang Hari Perumahan Nasional. Hari Perumahan Nasional Provinsi Jambi, momentum untuk membangun rumah layak huni dan berkualitas. Baik, tepuk tangan luar biasa. Lanjut. Hapernas Jambi, mari kita satukan data untuk rumah layak huni. Baik, berikan aplaus. Selanjutnya Pak. Hari Perumahan Jambi, satukan warga Jambi layak untuk menempati rumah layak huni. Oke, luar biasa. Lanjut dari BTN. Hari Perumahan Jambi harapannya akan terus meningkat di tahun 2024. Lanjut, Pak Marta. Ini Pak Marta ini punya kalimat andalan biasanya nih. Puitis. Silakan Pak. Terima kasih. Hapernas 2025 saatnya Jambi. Kemudian sudah masyarakat sehat dan sejahtera. Baik, mantap. Lanjut dari BPS. Apapun intervensi bantuannya, pakai data BTC. Mantap, berikan aplaus luar biasa untuk seluruh pembicara pada hari ini yang luar biasa. Dan tentunya sebagai apresiasi kepada seluruh pembicara, kami mempunyai kenang-kenangan bingkisan untuk Bapak Ibu. Boleh panitia? Silahkan, mohon diterima dan tentunya oke, kami mohon kesediaan Pak Kabid untuk menyerahkan bingkisan. Mungkin boleh Bapak Ibu untuk berdiri. Silahkan. Langsung saja Mbak dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Terima kasih banyak Bu kehadirannya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu mohon bisa melihat ke kamera agar didokumentasikan, difoto dan video oleh teman-teman media. Silakan berikan senyuman terbaik, jangan malu-malu sungkan. Akhir pekan biasanya tuh pada semangat, pada senyum-senyum gitu ya, karena udah mau akhir pekan. Pak Kadis, terima kasih. Boleh. Berikan senyum terbaik Anda. Pak Kepala Balai. Siap. Kepala Balai. Luar biasa. Boleh lihat ke kamera agar didokumentasikan oleh tim fotografer dan videografer kita. Selanjutnya, Pak Ketua. Satu, dua. Sekali lagi itu oke, terima kasih. Selanjutnya, baik, kita boleh foto bersama Pak ya, sambil boleh memegang sertifikatnya di hadapan teman-teman media, wartawan dan juga publikasi. Berikan saya senyum terbaik, boleh ke depan Bapak Ibu. Berikan senyuman terbaik 3, 2, 1. Cheese. Berikan senyuman terbaik, jangan malu-malu kucing ya. Oke, boleh berikan aplaus luar biasa sekali lagi dalam Hari Perumahan Nasional Provinsi Jambi. Dan tentunya selaku pembawa acara, saya Agus Solid Abar juga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Perumahan Nasional Provinsi Jambi tahun 2025. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Solid Abar pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Berkat baru masih ya.